Apa asumsi ekonomi makro yang disampaikan kemarin di saat nota keuangan begitu ya, ada angka-angka yang menarik seperti salah satunya adalah target pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,2% untuk tahun depan begitu ya. Ini artinya lebih kecil ketimbang target di tahun 2023 ini begitu. Seperti apa Anda melihat hal ini dan faktor apa yang membuat akhirnya pemerintah men-set target yang lebih rendah ketimbang di tahun ini, Pak Abrah? Ya, saya melihat memang target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan yang diturunkan lebih kecil ya menjadi 5,2%. Memang ini menandakan target yang moderat ya, karena melihat mempertimbangkan masih adanya efek perlambatan permintaan beberapa negara maju seperti di Amerika dan China. Tetapi memang pertumbuhan di atas 5% ini masih saya pikir masih cukup realistis ya dicapai karena kita melihat dalam 7 triwulan terakhir pertumbuhan ekonomi kita selalu tumbuh di atas 5%. Dan sebetulnya target tersebut juga sudah mempertimbangkan adanya risiko ya potensi terjadinya lanjutan geopolitik dunia. Ini kan juga masih belum selesai dan juga saya melihat masih adanya potensi peningkatan suku bunga acuan dari beberapa bank sentral negara maju. Jadi sepertinya memang pemerintah cukup moderat untuk mempertimbangkan antara sisi potensi dan juga sisi risiko dari perekonomian global. Oke, Dan di sisi artinya lain Anda juga, melihat begitu ya bahwa dari pemerintah tampaknya memang cenderung konservatif karena dari sisi sentimen global juga masih cukup volatile begitu, Pak Abrah? iya iya betul. Pemerintah juga saya lihat sepertinya sangat mempertimbangkan adanya aspek penurunan harga komoditas dunia, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan. Ini kan juga selama ini menjadi salah satu andalan kita dalam pertumbuhan ekonomi di sisi sektor perkebunan dan juga di sisi sektor minerba. Nah, ini saya melihat pemerintah sepertinya memang cukup konservatif tadi karena melihat adanya tren penurunan harga komoditas global dan terbukti ya dari 6 bulan terakhir ekspor kita secara value juga mengalami perlambatan gitu di dua komoditas sumber daya alam tadi. Oke, baik Pak Abra. Kemudian kalau kita lihat begitu ya dari angka yang diset oleh pemerintah untuk subsidi energi di tahun 2024 ini sebesar 329,9 triliun rupiah begitu ya, tidak jauh berbeda dengan angka yang ada di tahun ini begitu ya, masih di kisaran di atas 300-an juga begitu di tahun 2023 ini. Nah, tapi di satu sisi Ya. Anda melihat terkait dengan angka ini sendiri apakah memang cukup moderat begitu ya? Artinya tadi sekali lagi pemerintah juga masih konservatif meskipun sebetulnya kalau kita lihat kan ketidakpastian dunia juga masih terus berlangsung begitu ya. Pergerakan harga komoditas yang volatile juga masih terus berlangsung. Seperti apa Anda melihat hal ini, Pak Abrah? Iya, jadi satu, pemerintah tentu melihat dari aspek tren kenaikan harga energi dunia. Ya, ini kan memang dalam 1 tahun terakhir, ya pasca mulai pulihnya ekonomi dunia, harga komoditas ini mengalami tren penurunan ya. Nah, ini terbukti dari misalnya asumsi harga minyak mentah di APBN kita tahun ini kan $90 per barel, tetapi realisasinya sampai Juli kemarin SCP kita sekitar $75 per barel. Walaupun masih ada akhirnya pemerintah memasang asumsi harga minyak mentah di tahun depan itu di atas sebesar $80 gitu, di bawah target tahun ini 90. Tetap tadi ada ruang ketika terjadi potensi kenaikan harga minyak mentah. Nah, tetapi juga perlu diingat bahwa kita tidak cukup melihat dari aspek penurunan harga komoditas, tetapi juga tren permintaan domestik. Nah, ini kan yang perlu dipertimbangkan pemerintah adalah saat ini kan pemulihan ekonomi khususnya didorong oleh konsumsi rumah tangga ini cukup signifikan. Bahkan di kuartal 2 kemarin pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu 5,23%. Jadi di 3 kuartal sebelumnya yaitu di bawah 5%, tetapi di kuartal kedua sudah tumbuh 5,23%. Nah, apalagi tahun depan ini kan juga merupakan momentum hajatan politik yang cukup besar, ya ada aktivitas pilpres dan juga pilkada serentak, mobilitas masyarakat juga semakin pesat. Nah, ini juga ada resiko
tingginya permintaan energi di masyarakat. Nah, sehingga ketika terjadi alokasi subsidi energi ini diturunkan dengan asumsi tadi terjadi penurunan harga komoditas, itu juga harus bisa dikompensasi dengan mempertimbangkan meningkat pesatnya permintaan dari masyarakat. Sepanjang sampai saat ini kan kita skema distribusi subsidi energi masih dilakukan secara terbuka. Nah, ini kan juga masih menjadi PR besar pemerintah.